Selamat pagi. Mari kita sarapan pagi bersama-sama. Silakan masuk. Sebelum kita makan roti, saya teringat akan firman Tuhan. Yesus berkata, bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita buka di dalam Injil Markus 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca cukup sampai ayat yang keempat. Saudara akan renungkan nanti selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Perhatikan kalimat ayat yang keempat, yang pertama. Demikian Yohanes Pembaptis tampil. Kata tampil ini mempunyai dua karakter. Karakter yang pertama, jauh di dalam hati Yohanes Pembaptis ada ruang yang maha kudus. Disitulah niat itu muncul dan dia ingin tampil. Karakter yang kedua ialah maksud dari penampilan Yohanes untuk menjelaskan ayat yang ke-8 yang berkata, aku membaptiskan kamu dengan air, tetapi ia akan membaptiskan kamu dengan roh. Saudara yang kekasih, pengalaman Yohanes Pembaptis ini dicatat pula oleh Rasul Yohanes, murid Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Luar biasa. Kini usia saya sudah 82 tahun. Namun dalam diri saya ada niat yang kudus, bergairah, penuh dinamika. Saya masih menjabat gembala sidang bersama Bapak Juni Aman Saluko, asisten gembala di TPW Harapan Indah. Kami menyapa sesama gembala. Marilah, biarkanlah kita tampil sepenuhnya dengan niat hati yang paling dalam, sangat semangat bersama, penuh konsentrasi, memenuhi panggilan iman kita. Kita hadir seutuhnya di medan gurun mempersiapkan lurusnya jalan bagi segala bangsa menjadi murid Yesus Kristus. Niat kita sanggup bertanggung jawab dalam pelayanan kita kepada mereka, dalam sebuah percakapan, seorang saksi Injil
keselamatan dan kegiatan seorang hamba Allah memberikan firman Tuhan sejalan nasihat Rasul Paulus Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, dan marilah kita ketahui iman kita tercatat di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan ini itu memperoleh kesaksian dan kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Yesaya ribuan tahun silam telah meninggal. Yohanes Pembaptis pada tahun 1989 yang lalu telah dipenggal, tetapi niat yang kudus di dalamnya ada di dalam hati saya dan hati Anda. Mari biarlah kita tampil, kita sanggup bertanggung jawab kepada Allah, dan kita dapat berjuang dengan tekad. Dengarlah sapaan gembala. Selamat berjuang, kesatria Kristus. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Yesus Kristus, kami bersyukur merasakan state of feeling atas kasih karuniamu, karena Engkau perkenan kami para hamba gembala sidang ikut ambil bahagian memikul beban kasih karuniamu yang agung. Kiranya berkat kasih karunia melimpah dalam hidup kami, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan makan roti dan minum kopi. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom.